Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah pemrograman berbasis website ya, dengan topik bekerja dengan file, internalization, dan localization ya. Jadi kita akan banyak mengupas bagaimana kita bekerja dengan sebuah file, bagaimana permission-nya, dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi file permission itu adalah hak akses ya, hak akses pengguna terhadap suatu file atau direktori. Kita seringkali ketika membuka sebuah file, misalkan ada permission-nya. Apakah kita hanya read saja, apa kita write gitu ya, itu ada klasifikasinya. Secara umum, file permission itu dibagi menjadi 3 ya. Ada read, ada write, dan ada execute. Read itu permission untuk membaca atau mendapatkan konten dari sebuah file gitu ya, atau directory. Itu diwakilkan oleh bilangan 4. Ini sebuah angka yang bisa kita gunakan nanti sebagai penanda bahwa dengan nilai bilangan 4 ini permission-nya adalah read gitu ya. File untuk melakukan pengecekan apakah sebuah file atau directory itu memiliki permission read adalah dengan fungsi is_readable ya, terus kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan untuk permission yang berikutnya yaitu write. Write itu untuk menulis ya, atau melakukan perubahan pada suatu file, itu diwakilkan dengan bilangan 2 ya, angka bilangan 2. Jadi fungsi untuk melakukan pengecekan apakah sebuah file atau directory tadi memiliki permission write adalah is_readable ya. Sedangkan yang ketiga adalah execute. Execute ini permission untuk menjalankan suatu file atau directory di mana diwakilkan oleh bilangan 1. Ya, tadi ada read itu 4, write itu 2, dan execute itu 1 ya. Di file permission gitu ya, bilangan-bilangan gitu yang mewakili permission pada suatu file atau directory itu dapat dikombinasikan. Misalkan tadi kita kenal 4 itu read, execute itu 1. Gimana kalau kita melakukan 2 permission sekaligus ya, yaitu misalkan membaca lalu mengeksekusinya langsung. Nah, kita bisa menggunakan angka 5 ya. 4 itu read dan 1 execute tadi. Atau ada cara lain. Cara lain bagaimana merubah permission ya. Misalkan saya mempunyai directory text.txt ya, berupa file. Lalu saya bisa menggunakan fungsi chmod ya. Chmod di dalamnya, jadi sintaksnya seperti ini ya, chmod file mode ya. Jadi fungsi chmod ini terdiri dari 2 parameter yaitu file dan mode ya. Untuk file sendiri ini dia menandakan spesifik dari tempat atau path yang akan kita tulis gitu ya, atau mau kita rubah atau yang kita tuju gitu ya. Mode ini menandakan berupa 4 angka ini. Jadi angka pertama itu selalu 0 ya. Kita lihat di sini ini semua angkanya 0. Angka kedua itu spesifik memberikan permission terhadap owner-nya. Yang ketiga itu spesifik memberikan permission terhadap user group. Dan yang ketiga itu memberikan permission terhadap siapa saja gitu ya. Siapa saja yang lainnya maksud saya. Jadi secara umum kan ada 3 tadi ya, ada execute, ada write, ada read ya. Oke, itu kita bisa kolaborasikan seperti ini. Misalkan kalau angka 7 berarti ya dia semuanya ya, ada execute, write, read ya. Jadi di sini ada sebuah contoh beberapa sintaks menggunakan fungsi chmod di mana memiliki fungsinya masing-masing. Di sini yang pertama ada read and write.
Jadi untuk owner-nya gitu ya, itu menggunakan bilangan 0600 ya. Bila kita akan melakukan read and write gitu ya, tapi untuk siapa saja gitu ya, dan siapa saja dapat melihatnya gitu ya, berarti bisa menggunakan bilangan 0644 gitu ya. Berikutnya ini semuanya gitu ya, jadi dapat dilakukan oleh owner, sedangkan read dan execute-nya bisa dilakukan siapa saja. Itu menggunakan bilangan 0755. Berikutnya semuanya bisa dilakukan owner, lalu owner group itu hanya dapat melihat gitu ya. Maka fungsi bilangannya yaitu 0740 gitu ya. Jadi seperti itu model file permission. Jadi bisa dicoba-coba misalkan memberikan file permission terhadap sebuah direktori yang kita tuju ya. Silakan bisa dicoba-coba sendiri. Lalu yang kedua yaitu membaca isi dari file gitu ya. Bagaimana sebuah PHP itu dapat mengambil konten dari suatu file gitu ya. Sebetulnya mekanismenya seperti apa gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi file underscore get underscore contents ya. Jadi fungsi ini untuk mendapatkan isi atau konten dari suatu file sekaligus gitu ya. Jadi dalam sebuah file secara utuh gitu ya. Misalkan di sini kita juga bisa membaca gitu ya. File itu dalam bentuk string ya. Misalkan kita pakai echo file underscore get contents gitu ya. Di sini direktorinya yang kita tuju text.txt. Jadi secara umum gitu ya, sintaknya itu file get content, lalu ada path-nya, koma, lalu ada include path, ada konteks, ada start, ada max length ya. Tapi bisa selain path ini kita tidak perlu inisialisasikan gitu ya, nggak apa-apa karena sifatnya opsional ya. Jadi include path, konteks, start, dan max length itu opsional gitu ya. Yang penting path-nya kita tulis gitu ya di sini ini path-nya. Berikutnya ada cara yang kedua yaitu dengan fungsi file ya. File dalam kurung ya. Di mana fungsi untuk mendapatkan isi atau konten dari suatu file per baris gitu ya. Misalkan kita melakukan print ya, print menggunakan fungsi file gitu ya dari path-nya test.txt. Jadi dia akan menampilkan dalam satu baris ya, satu baris penuh lah ya. Berikutnya ada menulis file. Jadi menulis file itu bukan hanya write ya. Maksud dari write itu bukan hanya kita membuat file baru gitu ya, bukan seperti itu. Yaitu bisa menambahkan gitu ya, atau mengubah konten dari suatu file gitu ya. Misalkan tadi filenya kan contohnya test.txt misalkan. Itu kita bisa melakukan write dengan merubah sesuatu yang ada di pada konten tersebut atau menambahkan sesuatu. Terdapat dua cara untuk menulis konten pada suatu file ya. Jadi fungsi untuk menulis konten pada suatu file secara menyeluruh itu misalkan kita bisa menuliskan ya menggunakan echo lalu kita fungsinya manggil file put contents. Di sini sama path-nya text.txt lalu isinya itu berupa string ya di sini string hello world.testing. Nah, outputnya berupa 21 gitu ya. Karena di sini panjang stringnya ini 21 ya. Ini silakan bisa dihitung hello world sampai testing. Ini 21. Kita juga bisa menggunakan fungsi fwrite ya. Jadi fungsi untuk menambahkan konten pada satu file tiap baris satu per satu gitu ya. Misalkan gini, oke kita punya file PHP gitu ya. Kita
buat parameter baru myFile gitu ya, kita menggunakan fungsi fopen gitu ya. Ini new file.txt misalkan ya. Jadi ini ada kita juga memberikan exception bila tidak bisa dibuka ya filenya. Misalnya kita menuliskan ya, txt-nya berupa apa gitu ya. Apa yang akan kita tulis itu John Doe, lalu kita enter ya, lalu ada fungsi fwrite berikutnya yaitu ini my file, terus txt-nya ini. Jadi kita menulisnya menggunakan fungsi fwrite, di mana parameter di dalamnya berisi my file-nya. Ya ini bisa pakai kita menggunakan fungsi fopen ya. Lalu variabel txt-nya itu berupa tulisan John Doe ini ya yang kita tuliskan di variabel txt. Nah, berikutnya kita misalkan mau menuliskan 2 baris ya. Baris berikutnya kita mau menuliskan Janadu ya. Tadi Jendu ya. Tadi John. Oke, kita coba. Jadi di sini fwrite-nya sama, maksudnya my file yang sama. Lalu txt karena ini per baris ya yang walaupun nama variabelnya sama gitu ya, tapi yang dieksekusi yang bawahnya ini ya. Lalu setelah selesai gitu ya, itu kita juga memberikan fungsi fclose ya. Jadi biar tertutup atau biar selesai ya, agar tidak berlanjut. Di sini outputnya seperti ini ya, 2 baris kita memberikan menuliskan string gitu ya dalam 2 baris. Nah ini fungsi fwrite. Nah, sintaksnya tadi kita juga lihat ya, ada file underscore put underscore content itu berisi file name, data, mode, dan konteks. Tetapi yang mode dan konteks itu opsional ya. Yang penting itu file name-nya gitu ya, koma datanya gitu ya. Nah, ini file name-nya, ini datanya ya. Nah, di ini nih the data to read to the file ya. Can be string, array gitu ya, atau data stream. Jadi dia bisa berbentuk stream, bisa string, bisa berbentuk array, bisa data stream. Oke, mungkin itu bahasan kita hari ini ya. Jadi bagaimana mengelola file, bagaimana permission-nya, silakan bisa dicoba dengan merubah-rubah permission atau melakukan penulisan pada sebuah file. Begitu materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.